Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Sebelum melanjutkan perbincangan, rekan Ahmad Murodi akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Dodi, silakan. Ya, Poppy dan juga pemirsa, penyaluran kredit perbankan yang bersumber dari penempatan dana pemerintah telah berhasil diakselerasi hingga mencapai 254,37 triliun rupiah. Sementara pertumbuhan kredit perbankan hingga Oktober 2020 masih terkontraksi. Mari kita simak datanya, kinerja penempatan dananya. Jadi total yang sudah disalurkan kredit sebanyak 254,37 triliun rupiah. Ini terdiri dari atau berada di Bank Himbara sebanyak 218,36 triliun, BPD 30,12 triliun, dan Bank Syariah 5,89 triliun. Tersalurkan kepada 3,74 juta debitur. Kemudian penyaluran kredit ini mencapai 3,94 kali, dan penyaluran kredit UMKM 174,4 triliun atau setara 68,5%. Selanjutnya kita lihat kredit perbankan pertumbuhannya seperti ini untuk tahun 2020 secara year on year. Kalau Anda perhatikan mungkin dari Januari sampai April itu masih di level yang menggembirakan begitu ya, bahkan di puncaknya di bulan Maret 7,95%. Tapi setelah Mei kita bisa lihat di angka 3%-an, kemudian 1%-an itu dari Juni, Juli, dan Agustus semakin turun. Di bulan September hanya pertumbuhannya 0,12% dan di bulan Oktober justru tumbuh minus 0,47%. Kemudian kita lihat perkembangan kredit perbankan di tahun 2020 secara year on year, khusus untuk September dan Oktober saja. Kredit modal kerja untuk September minus 3,1, kemudian Oktober minus 2,7. Kredit investasi juga turun 3,4 di September, kemudian Oktober 1,4. Kredit sementara kredit konsumsi 0,8 berbanding 0,1% di 2020. Selanjutnya kita bisa lihat juga ini adalah perbandingannya untuk mikro 7,7 minus ya, sementara Oktober minus 10,1 di tahun 2020 year on year. Sementara untuk usaha kecil ini 4,2 di bulan Oktober, tidak terlalu berbeda jauh, 4,1. Di usaha menengah ini minus 2 di bulan September, kemudian minus 0,7, ada perbaikan sedikit di bulan Oktober. Kemudian untuk modal kerja minus 1,4 dan minus 1,2 untuk Oktober. Kemudian investasi untuk September dan Oktober ini minus 1,8 dan minus 2,06. Total UMKM adalah minus 1,5 untuk bulan September, sementara untuk Oktober minus 1,6%. Oke, selanjutnya kredit berdasarkan debitur untuk korporasi di bulan September minus 0,7, Oktober lebih dalam lagi minus 1,6. Sementara untuk perorangan ini 0,7 positif di bulan September, kemudian di Oktober 0,6. Lainnya ini untuk September minus 9,1, sementara Oktober minus 9,3, sehingga total 0,4 minus ya untuk September dan Oktober minus 0,9. Oke, selanjutnya untuk BI 7 Days Reverse Repo Rate kita bisa lihat ini di awal tahun di Januari masih di angka 5, tapi kemudian diturunkan di bulan Februari 4,75, sempat selama 3 bulan Maret, April, dan Mei di angka 4,5, tapi kemudian di bulan Juni dan Juli berturut-turut diturunkan 25 basis poin, dan dari Juli sampai Oktober itu bertahan selama 4 bulan di level 4, tapi kemudian November terakhir diturunkan lagi 25 basis poin menjadi 3,75. Baik, selanjutnya untuk laju PDB, ini untuk Indonesia saja 2 tahun terakhir dari 2019, kalau kita perhatikan di kuartal 1 sampai kuartal 4 itu angkanya masih cukup aman. Memang di kuartal 4 ada penurunan jadi 4,97%, tapi masih tidak terlalu berbeda jauh dibandingkan kuartal 1 dan 2 dan kemudian 3. Nah, kemudian ketika memasuki kuartal 1 sudah jelas terjadi penurunan 2,97% yang kemudian sangat dalam, sangat signifikan terjadi di kuartal 2 mencapai minus 5,32%. Ada perbaikan memang pemirsa di kuartal 3, tapi tetap tumbuh minus, yaitu 3,49%. Kalau kita coba bandingkan Indonesia tadi dengan negara-negara lain, memang tidak separah Singapura misalnya yang di kuartal 2 saja minus 13,3 dan sampai saat ini di kuartal 3 masih minus 7. Anda bisa lihat juga Malaysia di kuartal 2 juga minus 17 ya. Sekarang ada perbaikan, bahkan lebih baik dibandingkan Indonesia di kuartal 3 minus 2,7.
itu, Thailand juga kurang lebih seperti itu. Nah, Vietnam ini justru tidak tersentuh ya, bisa dikatakan pertumbuhan ekonominya cukup bagus dari kuartal 1 sampai kuartal 3 tidak pernah minus. Kemudian kita lihat posisi untuk Tiongkok ini di kuartal 2 dan kuartal 3 sudah tidak minus meskipun di kuartal 1 minusnya cukup dalam. Sementara Amerika Serikat kurang lebih sama dengan tren yang lain di Korea Selatan dan Jepang. Korea Selatan sempat di kuartal 1 tumbuh masih positif, tapi kemudian di kuartal 2 dan kuartal 3 ini minus. Jepang juga seperti itu. Jepang bahkan di kuartal 1 sampai kuartal 3 ini masih tumbuh minus meskipun di kuartal 3 sudah ada perbaikan dibandingkan kuartal kedua. Ya, demikian Poppy informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda. Dodi, terima kasih untuk informasinya. Pemirsa, kami lanjutkan Hot Ekonomi usai jeda.